Awak kau dapat rezeki mereka. Duduk di kedai, makan kuah nama sempade. Makan apa lo? Makan randang, ikan bakar, boleh goreng ayam. Pulang awak bini. Apa yang awak dekat bini? Apa dia buat kau? Masyik bibi kau mana? Tentulah ya buat masyik bibi bininya kanasin. Awak sepode. Tentu iya deh. Kita tengok. Kadang-kadang lah tengok wajah ibu tu ibu dan tengok. Iya tengok wajahnya Masya Allah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat bersua dengan Bapak Ibu di perumahan Kelapa Gading ini, karena sudah cukup lama saya tidak datang ke sini. Dulu ada tapi di luar saja, ada nengok-nengok di ujung itu kan. Rencana saya nak buka pondok pesantren, tapi tanah waktu itu tidak tercapai. Jadi ingat saya musola ini. Baik Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, saya tengok kita yang hadir nih campur sari saya tengok. Jawa ada, Medan pun ada tengok. Medan itu. Yang tampil tadi Medan Pak. Jawa juga ya. Pak, kemudian ya kita Melayu juga ada, Minang apalagi. Jadi campur sari. Jadi bahasanya nanti kalau campur sari rokopo ya Bu ya. Anda apa-apa deh Pak ya. Ama-ama rokopo nah antu ya. Baik Bapak dan Ibu jemaah pemuda remaja yang berbahagia. Pertama Nabi Muhammad itu suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan. Ketauladanan Rasulullah itu sejak kecil, Pak, sejak kecil. Bukan setelah dia remaja, dewasa, mengembangkan agama, tidak. Sejak kecil Nabi Muhammad itu suri tauladan. Mana contohnya Ustaz? Nih, saya kasih contoh. Tidak apa-apa togak ada ketua ya. Togak itu bahasa Inggris. Iya. Kalau bahasa sininya berdiri. Oke, anak-anakku sekalian, yang duduknya bagus dikasih kue. Kue ada, Bu? Nih. Yang duduknya bagus dikasih kue. Yang duduknya lengong-lengong, ngomong-ngomong, cerita-cerita, jangan dikasih. Kan? Kemudian yang kedua, yang dapat juara, tapi dia gelisah-gelisah aja. Tukar nanti, ya tukar, jangan dikasih hadiah. Sesuai? Tapi ya duduknya bagus, macam kasih hadiah nanti, kasih hadiah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalian nanti jadi RT, jadi RW, jadi gubernur. Saya tengok nih ada wajah-wajah jadi menteri. Itu makanya amak kalau bongi ke anak, jangan disumpah-sumpah anak. Calon gubernur, ya itu kayaknya. Jika anda, ya cukup-cukup ya sahabat. Nabi Muhammad sejak kecil menjadi tauladan. Digendong oleh ibunya yang mulia. Siapa nama ibu Rasulullah? Siti Ami. Nama ayahnya siapa? Nama atuknya siapa? Nama atuknya lagi? Nama atuknya lagi? Abdul Muttalib saudara Pak. Biarlah lah iya je lah iya. Anak le dapat Abdul Muttalib yang mak anak tu dia. Kalau ya jadi julah. Okey. Jadi lahir anak digendong oleh bundanya yang mulia, Siti Aminah. Tapi jangan dibayangkan Siti Aminah dulu juga kini tidak sama dah Pak. Siti Aminah dulu tak mau keluar rumah. Kalau Aminah kini tidak mau tinggal. Itu jam 5 sore dan nanti bapak-bapak cobalah keluar jalan-jalan ke jalan besar tu jam 5 sore.
banyak ti Aminah tepi jalan. Ego macam ni tiap kede ya. Kadang-kadang sampai jam 12 malam masih banyak Aminah itu. Iya dulu waktu asiknya di Purna MTQ. Kalau sekarang dah sana lagi kemana Ustaz? No ke apa dekat lapangan bola kaki gedung utama itu. Kadang jam 2 malam masih ada juga Aminah situ Pak. Kadang-kadang saya lewat dan mengaji situ kan lewat. Kadang-kadang digodain saya, Mas nyamde. Ya ndak disapunya ancak kok disapu kok konai awak gitu kan. Dah digendong oleh Siti Aminah karena orang Mekah tradisinya lahir anak disusui kepada orang lain. Bawalah Rasulullah ke pasar namanya pasar Ukas. Dekat Masjidil Haram itu dulu ada pasar namanya pasar Ukas. Selalu dijadikan itu pasar itu tiap tahun musabaqah oleh Abu Lahab dan Abu Jahil oleh Umar dalam bentuk perlombaan syair. Kalau orang-orang kampung kita dulu namanya oleh mereka diberi nama Pasar Seng. 2007 saya berangkat haji, itu masih ada Pasar Seng. 2008 masih ada. 2009 tinggal lagi sengnya, pasar hilang. 2010 seng nak ada, pasar nak ada. Dengan pembangunan. Dibawalah Rasulullah itu oleh atuknya Abdul Muttalib ke pasar. Ya, kayak pasar kita sini juga lah. Ada los kain, los jobore, los jual ikan, los ama-ama nyusui anak orang. Itu pakai los dulu sana. Cuma ama-ama kita ni tidak pakai los nyusui anak, tidak pakai los manotoroga aja nya Pak. Dak tiang, dak becak. Dalam oplet, karena sayang kepada anak. Dah. Jadi di pasar tu dikasihlah oleh Abdul Muttalib Rasulullah ni kepada ibu yang cantik. Saya pantun protokol tadi anda. Loma dia jantung nanda kau. Kau ni dia tiawa apa jalan kan? Lama lagi ya loh. Nak kalau alun wak caikan kan itu kan. Kalau alam tu nak ganggu je lah kan. Alun lah. Masih bisa mendatar Rahman tu. Wah kan itu nampak jong dah kan. Lah ngaku nak nak bujang dah ni. Aman tu. Nak anak uang anak awak melah kan. Okey, pokoknya nentalah. Dikasih sama ibu yang cantik Rasulullah itu, ibu begitu diterima tak mau Rasulullah digendong, tak mau. Dikasih sama ibu yang gemuk, tak juga mau Rasulullah. Dikasih ibu cantik kali tidak, gemuk kali tidak juga mau. Tinggal lagi seorang nenek namanya Halimatus Sa'diyah. Dikasih sama yang nenek itu, sama Halimatus Sa'diyah, orang nenek namanya nenek, badan kurus, sakit-sakitan, ala bungkuk, persiapan tak ada, mana lah ada nenek-nenek tu, bingkai je yang ada lah. Tapi Rasulullah begitu dikasih sama Halimatus Sa'diyah sama nenek, mau Rasulullah digendong. Tenang Rasulullah digendong dengan nenek itu. Ini apa artinya Ustaz? Dari koci Rasulullah itu kasih contoh semua awak, hormati orang tua terlebih dahulu. Bukan tak mau Rasulullah sama yang cantik. Maulah Rasulullah itu orang normal, manusia biasa. Maulah Rasulullah sama yang ibu yang ngomong, oncak lah sekalian ngomong kok. Rasul spring bed kan konyol, lunak. Tapi Rasulullah tidak menghormati yang tua terlebih dahulu. Inilah ayat pelajaran yang kita ambil. Siapapun kita, bila ada orang tua, wajib dihormati. Jangankan mak dan ayah kita, orang tua, siapapun orang tua itu, dalam ilmu tafsir disampaikan. Walaupun dalam ilmu tafsir juga disampaikan, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, berarti mak dan ayah. Tapi dalam tafsir lain, berbuat baiklah kalian kepada orang tua, siapapun orang tua itu. Kalau kita caci maki mak orang, berarti sama mencaci mak kita. Kita caci ayah orang, berarti sama mencaci ayah kita. Maka Rasul dari koci mengajarkan awak hormati orang tua. Kini anak awak, bapak ibu, jangankan menghormati orang lain, awak sendiri tidak dihormati. Melawan ke awak. Iya atau tidak?
Dulu ada orang bilang Malin Kundang anak durhaka, Alqamah anak durhaka, Selancang anak durhaka, Sampuraga anak durhaka. Mana durhaka anak kini dengan dulu, Ustaz? Lobya doa aku anak kini lepas. Malin Kundang walaupun tercatat dalam sejarah, dia tidak membunuh ibunya. Selancang juga tidak membunuh orang tuanya. Alqamah tidak membunuh orang tuanya. Sampuraga tidak membunuh orang tuanya. Tapi anak kini banyak yang membunuh sama ayahnya. Ada yang masuk ke dalam sumur tua, ada yang dicekek lehernya, ada yang dicincang, ada yang ditokok. Mohon maaf tak jauh dari tempat kita ini. Di sana-sananya sekitar usah saya sebutkan. Assalamualaikum, kata anak, tak ada jawab. Assalamualaikum, tak ada jawab. Tambah marah, naik emosi anak kau. Dicarinya kayu, didobraknya pintu. Nampak dia neneknya sedang solatnya, amak tak ada. Nenek itulah orang tuanya. Sebab amak lah meninggal, ayah tak ada lah. Ada pelihara dari nenek tu dari koci. Nenek tu solat sunat, solat duha. Sang anak tadi naik emosi. Ditokoknya nenek sampai mati. Malin Kundang tidak pernah sampai mati maknya. Hanya malu ego kepada orang lain. Sampuraga juga begitu. Alqamah bukan tidak menghormati emaknya. Emaknya manggil Assalamualaikum. Alqamah sedang solat sunat. Itu cuma salahnya. Anak kini emak dan ayah. Itu makanya Rasulullah kasih contoh sama awak. Hormati orang tua terlebih dahulu. Buatlah amak orang amak awak. Ayah orang ayah awak. Atu orang atu awak. Abang orang abang awak. Adik orang adik awak. Kalau awak ganggu adik orang, fikir adik awak. Kalau diganggu dong adik awak macam apa perasaan? Lain jelas. Amak lain paham mak. Kan campur bahasa Inggris kadang-kadang kan? Ndak ba'a gitu. Ada orang Minang sih kau ndak? Mak pendak kan ada di masnya di negara juga ada orang Minang sih. Jadi amak dan ayah, bapak dan ibu, itu ketauladanan Rasulullah, hormati orang tua. Bapak dan ibu pemuda remaja ingin hidup diredoi Allah, disayangi Allah, rezeki murah dan kemudian usaha lancar dan apapun persoalan lancar, beres, selesai. Resepnya hormati orang tua. Ridallahu wa ridal walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Kalau ayah sudah redo, mak ayah redo, Allah tambah redo, Pak. Dibuka pintu usaha, pintu rezeki. Tapi kalau melawan sama ayah, tidak berokat hidup sama ayah. Walaupun banyak rezeki dapat, banyak usaha terbuka, tidak ada barokah sebab melawan sama mak dan ayah. Le jelas nak? Le jelas? Susah mak ayah membesarkan, susah mak ayah kita melihara. Kini amak tu lah bungku, amak tu lah buo, amak tu lah kajui, amak tu lah lisui. Lah menggigit aja badannya lain. Awak makan di luar sana terhidang sambal 8 macam. Enak makan berkeringat sampai nanti keluar di kasir berapa bang? 380. Balik nanti ke rumah, lewat di rumah orang tua, ndak tabung kuih lawak sabung kuih nanti kau oleh ibu tu amak tu. Sementara mak ayah sejak dulu jalan kaki, goyang lututnya, menjilik lagan bahasa waktunya, batu lado tu menjiliknya untuk menggodangkan awak. Kini awak lewat di rumahnya, awak konyang, lomak makan, pakai Honda, pakai mobil. Indak tak boleh awak nasi bungkui nanti kau boleh ibu untuk amak awak. Mak memang tak minta. Ayah memang tak minta, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Detak jantung orang tua sama dengan perbuatan anak. Kalau anak terjadi sesuatu di rantau orang, langsung pidang amak, langsung golek amak jatuh. Astagfirullah. Apa yang terjadi sama anak ambo? Pasti ada kok. Pasti ada. Begitu detak jantung orang tua, langsung firasat diberikan oleh Allah. Makanya maulid Nabi bukan hanya sekadar membaca kelahiran beliau, mengambil makna supaya perubahan kita dalam hidup. Cubalah tetangga awak, ada amak, ada ayah, ada nenek, semula buat amak awak, buat ayah awak. InsyaAllah, insyaAllah. Coba mohon maaf bapak dan ibu. Kita terbaring sakit. Terbaring, dah 2 minggu kita terbaring sakit. Kemudian datang kawan-kawan. Kata kawan, tu ya banyak sabar ya bang ya. Mudah-mudahan cepat sehat. Dipegang kita, jari tangan kawan-kawan,
ngena akan jari, mengena akan tubuh kita. Dialas tidak dialas, tapi sentuhannya 25% semangat datang. Kawan-kawan datang itu, semangat pun kita. Saudara kita yang datang, abang domam ya bang sakit, abangnya kakak domam ya bila abang domam nak nyebut ya bang. Dipegang kita oleh abang, oleh kakak kita, 50% dosis semangatnya tinggi. Kena sedarah. Mak dan ayah belum juga datang. Kiranya minggu ketiga datang mak dan ayah. Kata mak, domam ang yang hindak mak jangan cek juga angit tahu mak yang domam ala kuri badan waang. Tapi walaupun tangan mak ni mohon maaf, kasar tangan mak ni, kesat tangan mak ni tidak semulus tangan kita, tapi dari tangan amak, tangan ayah keluar perhatian dan kasih sayang. Mana nanti takut dia oleh amak dan ayah itu? 85% semangat hidup datang. Sehat rasanya badan itu. Begitulah diberikan Allah Ta'ala perhatian dan kasih sayang melalui jari mari tangan yang punya kasih sayang. Cobalah mak dan ayah. Ingin mulai hari ini maulid Nabi ini, perhatikan omak dan ayah kita. Perhatikan orang tua, dimanapun kita berada, dimanapun dan siapapun kita, termasuk saya. Saya telah menikmati bapak dan ibu. Kalau kita hormati orang tua lain, Masya Allah, Allah akan memberikan kasih sayang dalam kehidupan kita. Paham bapak ibu? Paham bapak ibu? Yang kedua, begitu diberikan mimi, dipegang oleh Halimatus Sa'diyah tadi, oleh nenek tadi, diam Rasulullah di pangkuan seorang nenek. Tapi nenek itu menggigil. Tahu menggigil? Kalau bahasa Inggrisnya menggigit. Kalau bahasa diate mengeletek. Kalau bahasa cowoknya apa bahasa cowoknya? Entahlah ya, entahlah. Argumentar bahasa Jawa. Jadi Jawa dek. Oh, tentang Jawa indah dah ni dek. Mata malu, luar tiran daerah. Kalau hujan banyak saingan dia, pewat lah tua pun jangan. Okey, bapak dan ibu. Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti lima manata. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Dalam ayat lain, fa'alul lima yurid. Halimatus Sa'diyah menggigil karena malu dengan apa ni sebayi kecil ini dikasih. Karena kita tidak punya persiapan. Yang digendong wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat. Menggigit badan Halimatus Sa'diyah tidak sadar. Yang bungkuk jadi lurus, yang sakit jadi sehat. Persiapan banyak. Dikasihlah Rasulullah, mohon maaf. Dikasihlah mimi sebelah kanan. Tak mau Rasulullah buka mulut. Padahal kalau dibaca Bapak Ibu, bukan tak mau Rasulullah buka mulut mak dan ayah. Tapi kenapa? Pelajaran kedua Rasulullah kasih sama kita waktu masih bayi. Apa? Sebelah kanan ini pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah masih bayi dulu. Hamzah itu paman Rasul yang meninggal di Jabal Uhud dalam peperangan Uhud. Yang dibelah dadanya oleh si Hindun dan dimakan jantungnya mentah-mentah. Artinya apa? Sebelah kanan pelajaran yang kedua diberikan Rasulullah. Sebab sebelah kanan ini sudah diberikan sama orang lain. Batilah milik orang. Kocik Rasulullah mengajarkan kawan. Jangan diambil punya orang, punya awak aja lah. Maka abang-abang ayah-ayah ambo kalau di kampung atau kadang-kadang ikut jalan di kampung. Bo, ya, ambo jalan ke mana? Di kampung. Ang jangan cuma ambil punya uang. Kadang-kadang mereka patan, tangan potan. Dengar dia? Yo mak. Maka jalan kita di kampung, minta bu kasih jambu, mak kasih air, teh kasih tebu, minta wak dulu supaya halal. Kalau kini ndak lamen sentak aja lepas. Jambu uang awak, mangga uang, tanah uang, bini uang. Entah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Wang beriman makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ada acara di kantor desa, ada acara di kantor desa, kantor lurah, ada acara di kantor camat. Diundang umpamanya ibu PKK sebanyak 150 orang.
disediakan kue kotak 150 orang. Berarti satu orang satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Yang hadir cuma 80. Berarti berlebih kotaknya dan isinya sebanyak 70 kue kotak. Panitia nanti berebut. Yang dapat 10 galak, yang dapat 5 ibu hatinya. Makin banyak dapat ni makin lowe lubang hidung. Tiba di rumah disuguhkan, bang, ni bang kue bang. Ni nak makan mak kue. Padahal yang dibawa dari kantor, dari acara dan segala macam itu belum tentu halal. Kenapa? Itu bukan milik kita. Itu adalah milik bersama. Ridho nak orang yang kita bawa itu? Ridho nak? Tu makanya bapak dan ibu hati-hati. Iko kadang-kadang korban di kampung. Itu kata tulangnya daging campak le belakang kita. Daging campak le katang kita. Nan siko campak ke siko. Nan belakang ko aja tak tahu ya ke ribonya pulang. Makan bersama anak bini. Makanya anak lahir pertama melawan jo. Lahir yang kedua melawan jo. Lahir yang ketiga melawan jo. Ompek melawan kompek. Kenapa? Nyonan di bayi tu ndak nanelo. Itu di kampung kami, Pak. Kalau si kamu rasa parah pun itu. Iyo tu nak, nani iyo nani ndak. Kalau iyo, itu yang harus kita perbaiki. Itu sudah dua itu. Kemudian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat, menyenangkan. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah senang. Sakit badan Halimatus Sa'diyah, langsung sehat. Bungkuk badan Halimatus Sa'diyah, langsung lurus. Tak berisi, langsung berisi. Karena ia gendong rahmatan lil. Meninggal bundanya Siti Aminah, hidup sama atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Meninggal atuknya, hidup sama pamannya Abu Talib. Abu Talib senang. Meninggal pamannya, hidup sama kawan-kawan. Kawan-kawan senang. Minjam sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Apa kata Siti aja? Yang le cukup, yang tambah lah le. Macam itu orang meminjam, dia gianya taruh tambah lo le. Kalau awak minjam ke orang, jangan mengeceknya le. Separuh dah dapat lah. Awak minjam yang pandai bayi nama lah. Jadi buruk namanya dah. Iya tu nak. Nani yo nani ndak. Dah sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Senang Siti Khadijah. Rasulullah berumur 25. Siti Khadijah berumur 40. Pernahkah Rasulullah menganggap remeh, menganggap enteng keluar kata-kata yang tidak enak? Tidak ada. Rasulullah berangkat kerja, apa dia bilang sama Siti Khadijah? Iya bang, saya berangkat kerja ya. Jadi panggil yang laki bini itu tidak kini aja, mak sejak dulu lah pak. Iya bang. Nabi Adam pun panggil yang ke Siti Hawa. Ketika dibuang ke tanah dari surga, dibuang ke dunia ini, Nabi Adam dibuang ke tanah India, Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah. 300 tahun tidak pernah jumpa. Coba bayangkan, listrik tidak ada, beras tidak ada. Apalagi itu roti tidak ada. Carilah makanan yang ular kah, apakah ayam kah, apa segala macam, apa yang dapat makanlah. Dari tanam-tanaman makanlah. Dah rindu Nabi Adam ke Siti Hawa. Gimana caranya? Nak nelpon, Nokia belum ada, Samsung belum ada. Nak kirim surat, pos tidak ada. Siapa tukang antar? Akhirnya dicari oleh Nabi Adam gunung atau bukit yang tinggi. Dia ada atas bukit, baru dia manggil, ya. Dibawa oleh angin, yang. Itu yang dibuat oleh abang kami tadi itu ekonya tu. Terus eko dah. Ada cek satu dua. Biasanya itu ya kayak Nabi Adam kan dibuang ke tanah India. Maka kalau orang India hobi dengan eko itu, cek satu gitu. Coba tengok itu, nanti diputarlah tilawatil Quran. Kalau tampilnya para qari internasional di India itu pasti itu. Karena itu dasarnya begitu. Sejarahnya begitu. Nah, terdengarlah ratusan tahun sampai ke telinga Siti Hawa. Kata Siti Hawa, ini pasti akang saya nih. Manjat pula dia cari pula bukit yang tinggi. Akang. Jadi panggil yayang laki bini itu tidak kini. Saya sama istri saya panggil yayang juga. Coba tengok Pak Ustaz. Kalau ada yayang itu tanda bini dah.
Cuma nama amak harus hati-hati. Laki amak itu dia salahnya. Kek bini uang bayar yang. Ya yang tunggu nanti abang dekat jembatan ya kita makan siang ramai-ramai ya nyende. Kek bini uang bayar yang. Kek bininya ayah kau amak kau nyende. Makanya bini awak kau kadang-kadang ngopuk seminggu, kuih seminggu dia puangai awak. Lai paham. Tu makanya sok dinda cari laki deh. Cari yang kasih sayang nomor tanggung jawab. Nah, aman dah aman. Jadi amak dan ayah menyenangkan. Kini kita tarik Rasulullah hidup menyenangkan. Kini kita tarik untuk awak. Sejauh mana baru awak hidup menyenangkan? Coba. Oh suami, sejauh mana baru menyenangkan istri? Allah kau bertanggung jawab. Awak bayi makan bini, awak beli kain untuk bini, bangun rumah sebab seadanya sesuai dengan kemampuan awak. Perhatian dan pendidikan tanggung jawab. Kalau ibu-ibu kau tidak banyak mintanya, dan pokoknya perhatian kasih sayang tanggung jawab itu nanti minta piti banyak, tidak ada betul apa tidak bu? Nah, kan? Betul itu selama ini ibu yang disalahkan oleh ustaz, ada guru-guru lain. Ibu perempuan salah, ibu salah. Malam ini ibu saya backing, saya bantu. Kita hampai apa-apa aku sama-sama. Betul. Suai. Ayah, bapak, abang-abang saya udah ambo sejauh rumah baru menyenangkan bini. Coba. Awak ikut dapat rezeki mereka. Duduk di kadai, makan kuah nama sempade. Makan apa lo? Makan randang, ikan bakar. Boleh goreng ayam. Pulang awak bini. Apa yang awak dekat bini? Apa dia buat kau? Masih bibi kau mana? Tentulah ya buat masih bibi bininya. Kana sini. Awak sempode. Tentu iya deh. Tak tengok. Kadang-kadang lah tengok wajah ibu tu ibu dan tengok. Iya tengok wajahnya Masya Allah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Kalau istri jangan ditanya. Dikasih duit, alhamdulillah. Tidak dikasih, alhamdulillah. Contoh mak ayah, ni contoh ayah. Ibu-ibu ni menyenangkan suami, tidak dikasih duit, tidak apa-apa. Oh, bautang, minjam, kan masak juga untuk laki, betul? Gas bu. Ya dong adiknya. Biar minjam, biar berhutang, pokok masak untuk sang istri. Begitu istri menyenangkan suami. Kadang-kadang itulah ibu awak. Ibu jam 6 jago, jam 7 ngantar anak, buat kopi untuk suami, lunjo jago leh. Jam 9, jam 10 nanti sang istri lapor ke warung, tiba di kadang kau tagak logak 10 minit. Tak langsung melanjau intinya apa? Tagak 10 minit. Apa nak nancak ya, apa nak lomak ya. Yang ia pikir bukan selera dia, selera awak. Ya lomak makan betul? Gas tawi mak, gas tawi. Itu wak, makanya kalau mak mani di pasar, apa wak dia bongi-bongi tu? Bu, apa yang belanja ya? Jalan mana nak bang? Awak duduk di kedai macam itu, minum kopi esok, apa itu je kau jual awaknya. Tu telah ambil bini, mengapa dia lama dia? Apa dia lamanya? Nak meroti tadi deh. Padahal sang istri belanja di dalam itu mencari yang ancak murah. Iya tu nak bu? Coba yang ancaknya murah. Tengok lado kau dia balik-balik tak jadi. Tengok lo lado seka. Dia balik-balik tak jadi. Pokok berputar tu di pasar tu berputar mancai nan ancak murah. Biar lado, biar bawang, pokok apa je jenisnya. Iya tu tak? Bahasa lingkik kadang pasar. Tak awak ninjak orang meninjak awak. Begitu keluar awak dari loska, begitu pasar tu, kata laki, tu bunyi dah nak ngeratinya dah ya. Begitu tiba bunyi, nak bau tak katanya ni mah. Awak lalati memilih untuk inyo kena tonjok lah le, Masya Allah. Betul apa yang tak bu? Dia mah. Amu kalau sempat amu produksi dibuat dia laki macam tu, minta corai dan kali minta corai. Perempuan bukan ditonjok-tonjok, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk dihina, bukan untuk ditangan-tangan. Betul apa tidak? Tapi untuk diperhatikan dan kasih sayang. Makanya perempuan ini cobalah berasal dari turun usuk Nabi Adam sebelah kiri yang bengkok pak. Mak kuaka produksi kadang-kadang bengkok pak. Bu, tadi semangat kan sabui ketek lah ya. Laloyo lo apa cara dah?
Ini contoh ibu ni Pak, ni contoh ibu ni. Dikasih 300, kata ibu, seekornya tak cukup dah bang. Tambah 2 tui, 5 tui. Tambah lah bang, kau tak cukup dah, boleh lah tambah. Lo mahal ni, kau mahal lo. Tambah 1 juta, deh, tambah lah le. Itulah produksi kau. Apa ni bayi, tak cukup. Iya tu nak? Kan, kau ni. Tadi tiba kawan laki-laki, yo. Tiba kayaknya, dah. Tergantung celana awak di kamar mandi. Kau pulang awak mana serawasi kau dicuci, mana dompet tu di meja. Tengok isi, dah ada oleh. Bu, ya bang, mana isinya? Dah tu dan dah. Tapi ada tadi 5,000. Nak ada dah. Yalah selesai boleh ke bakso baindak je nyono. Itulah ibu-ibu kau celaka. Yang iyo jangan nindak. Nyo main kalau ndak ada draw-nya ndak lama dah. Kalau langsung je 3-0 kan ndak lama. Coba tengok ya boxing bertumbuh. Ronde pertama lah jatuh, ronde ketiga jatuh, ronde keempat jatuh juga. Tentu kata boleh wasitnya dah lah ni. Jadi kalau leh membalik kan lama gitu kan. Jadi suami menyenangkan, jadi istri menyenangkan. Jadi RW yang menyenangkan. Ada RW hadir enggak? Enggak datang dah. Lainnya? Enggak datang RW dah. Oh, ada acara. Tuh, ada acara. Kalau desa ada acara aja ya. Kalau enggak ada acara esok jadi pilih aja lah. Desa kini itu jabatannya jabatan politik. Dipilih oleh masyarakat. Beda dengan camat. Camat itu tidak dipilih oleh masyarakat. Camat adalah jabatan karir. Makanya kalau tidak dekat dengan rakyat, tidak dekat dengan masyarakat, jadi pilih aja soalnya. Siapa je lah orang tua DPR je ada anggota dewan ni kan tak? Tak ada ya. Pilih yang si kosok jadi anggota dewan. Ya bau jalan kau ketek kan. Okey, mak dan ayah. Siapapun awak, hiduplah yang menyenangkan. Oh, ustaz yang menyenangkan. Bagaimana ustaz bisa menyenangkan? Jangan dicaci maki jo umat, jangan disalah-salahkan jo umat. Kalau contoh tarbiyah hanya berlaku untuk masyarakat tarbiyah. Kalau Muhammadiyah tidak laku, NU tidak laku, Al-Wasliyah tidak laku, Jemaah Tabligh tidak laku, Salafi tidak laku, Wahabi tidak laku. Berarti ustaz itu lun rahmatan lil. Oh, ada jemaah tabligh untuk awak-awak je, keluarga awak je, organisasi awak je, kawan-kawan awak je, orang lain tak laku. Itu berarti alun rahmatan lil. Jadi awak laku untuk seluruh umat, untuk seluruh orang. Lai jelas. Ketauladanan Rasulullah. Dari mana akhlaknya tercermin Ustaz? Kok bisa merubah jazirah Arab yang kasar? Orang mabuk, membunuh, teler. Apa lagi itu? Minum tua. Kalau kini morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem cap kobau, lem cap sapi. Bu. Kambing tu bu, ada namanya lem cap kambing. Kambing sendiri tak misok lem tu. Yang anak awak disok dia dah. Mana cak dia ada kambing dengan anak awak? Yang duduk bagus dikasih kue. Yang duduk bagus hadiah diberikan. Yang tidak ditukar hadiahnya sama yang lain. Catatnya ketuanya. Catatnya ketuanya. Tuh catat. Kak, catatnya kak ya. Jadi dari mana bisa merubah jazirah Arab? Orang judi bisa berhenti. Yang mabuk bisa berhenti. Yang zina, mohon maaf, bisa berhenti. Cobalah ama abang-abang saya, ada orang main judi situ, sudut sana misalnya, datang abang ke situ. Ambu abang balik ke rumah, tidak normal ya Pak. Mau bongkar dengan tangan, bang berhenti. Down, itu dah. Ni hati budak lain. Ni Tapi Rasulullah bisa robah dengan hanya waktu yang singkat. Dengan apa? Lintalahum, dengan lunak lembut. Jadi mak dan ayah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Janganlah ada kebencian di antara awak. Kasih sayang yang ada. Cubalah laki bini yang lunak lembutnya, bang, ya dek, ya dedek, kang, ya dek, mama, ya papa.
Cuba dengan lunak lembut dia. Ibu-ibu kau tak tahu itulah ibu rahasia kami ke ibu yang deh. Bertukuk lutut kami ke bini ibu. Iya. Cobalah nanti. Pulang kami dari kerja, masuk ke rumah. Assalamualaikum kata kami. Coba ibu jawab. Waalaikumsalam. Papi. Hilang pun nek kami dah. Kalau ada piti lang kocek bahasa tor ke ibu dah. Aku ambil. Jika hendak timbul dalam Assalamualaikum. Salam. Oh bang, mandilah sudah. Tu ada iya tu mandilah yang lem. Bu. Jadi dengan lunak lembut, dengan bermasyarakat, dengan lunak lembut. Jangan kasar. Awak ko Indonesia sampai hari ini kenapa tidak maju-maju Bapak Ibu? Ada dua penyakit yang sangat besar. Satu, sombong. Yang codiok sombong nek codioknya, yang ancak sombong nek ancaknya, nan kayo sombong nek kayonya, nan miskin lah sombong lah nek miskinnya, nan buwak sombong lah nek buwaknya. Awak musikin buwak sombong lah don deh. Apa ibu golek beko pakai Honda, pakai cincin 1,5 meter. Tu undai Honda jalan 60 meter kata Pak Pesta. Nanti lontiak tangan deh. Ndak nampak doang duduk sambil monggo-monggo bak pisang. Kajak-kajak cucuk lubang hidung tu. Ya nampak di uang. Tu amak-amak di kampung kami tu Pak. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Apa yang disombongkan? Kita punya 2 emas, kawan punya 4. Kita punya 4, kawan punya 10. Oh, gagah apa ni gagah-gagah ni sombong. Apa yang disombongkan? Sampai mana awak kau gagahnya? Awak laki-laki ni tampan gagah, perkasa bentuknya, selagi badan sehat, anggota tubuh masih cukup. Cobalah tua so tinggal 2 lagi gigi awak sikocek di sikocek. Main sama cucu golak, kata cucu mak ngeri dah tua kau nya. Cucu je ngalak-ngalak ancak je lah. Oh, ibu-ibu cantik. Betul, beautiful. Dulu waktu gadis, pinggul masih nomor 24. Kini jam baca je lah. Lah nomor 40, macam coba dak bulik je lah. Apa ni sombong? Nak binyam. Kalau ndak percaya, datanglah nanti ke rumah tu. Tengok binyam mana bini ustaz dah ya. Kamu perlu buat meter di rumah. Ukur pinggangnya tu. Ambo rasa nak 80 dah, 80. Tapi bini dan sayang kan. Lah 31 tahun lebih rumah tangga. Sebabnya yang ya bang, dan Pak Wirid dan mana Bang Wirid situ. Copet pulang mu bang, deh. Awak alun pai lah semua pulang deh. Kau ada nak contoh itu kau nak molon doang. Mau nambah soalnya deh. Sorry bro. Ya mohon maaf. Anak muda kini Honda ada, mobil ada, rumah ada. Apa lagi? Sawit ada. Warung ada, deposito ada, suami ni dah selehor. Ada lah anak muda ni, yang nikah dari kau, apa lagi nak kau tunggu ni? Duit kau dah cukup, mobil dah ada, rumah tahu besar tu, apa lagi kau tunggu? Sabarlah tu, nanti ada undangan datang. 6 bulan 7 bulan dah je dah. Tahun esok alun je lah yang sabarlah tu. Itulah anak muda ni, dah ada selehor babi ni dah. Lain dengan awak nak contoh kau nak nambah je kau jawab. Sorry guys. Nah, jadi bapak dan ibu yang terhormat, sombong. Nah, ada yang perlu disombongkan. Oh, saya pandai ceramah, masih banyak orang pandai berceramah dari awak le. Belum ada apa-apanya. Oh, pandai apa memasang konsen, lebih banyak orang hebat dari awak. Awak kok ada yang pasang listrik segala macam. Awak semuanya ahli, janganlah diremehkan orang lain. Macam ibu-ibu ni ada yang ahli jahit menjahit, ada yang ahli merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue, ada yang ahli makan kue. Adanya apa? Sejak tadi kue le tak tak ngunyah je konyo. Iya, enggak apa-apa, biarlah dimakan, enggak apa-apa. Jadi bapak dan ibu jemaah terhormat pemuda remaja, apapun caranya awak bisa dengan lunak lembut. Bisa dengan lunak lembut tu gimana Ustaz? Pak pu'anhum. Lapang dada, pemaaf awak. Dalam rumah tangga jangan emosional. Dalam rumah masyarakat jangan emosional. Jangan curiga, jangan iri hati. Biarlah orang menghasut awak asalkan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak asalkan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak asalkan awak menggigit. Paham nak? Artinya apa? Supaya terbuka dalam hati itu untuk pemaaf, lapang dada.
Kalau kita akur mak dan ayah, murah rezeki. Ini tadi ketua musola bilang ada tugas yang beberapa lagi mau kerjakan. Tak susah. Walau ana alal qura amanu wattaqaw labatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau awak iman kokoh, amal ibadat, akur kita sesama awak. Labatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan rezeki, murah rezeki. Tak susah bangunnya, tak susah. Kalau kita akur dulu kita kan orang kampung, saya ini kan orang kampung saya ini Pak. Saya rasa bapak ibu ini orang kampung je dulu, cuma kini gaya kota. Dulu di kampung itu berbuah-buahan kompak. Durian berbuah, rambutan berbuah, none berbuah, palaisan berbuah, manggis berbuah, mangga berbuah, rambai berbuah. Semuanya serentak. Kenapa? Karena manusia waktu itu serentak pula Pak. Serentak gimana Ustaz? Ya lapang dada, kenal mengenal, bantu membantu, tengok menengok, jongok menjongok, harga menghargai. Kini gimana Ustaz? Ikolah kadang-kadang. Coba tengok 5 batang durian, sebatang buahnya. Yang sebatang enggak lo seluruh dahannya tu dah. 2 dahannya 7 buah mana? Oh. Tersapi tu. Iya. Mangga 5 buah, mulus sampai ada di lu, betul kubak, ulik jadi dalam. Contoh kuinin. Kenapa banyak manusia contoh itu lo zaman kini bontuknya ancak-ancak, lunak-lunak, lambui-lambui. Begitu ditengok dalamnya kosek oti sina. Lai jelas nak. Apa namanya itu tuh Ustaz? Itu disebut dengan penyakit iri hati. Tadi adalah sombong, yang kedua iri hati. Rasulullah tidak. Dia tidak ada iri hati. Awak ke mana bedo aja. Jadi RW salah, jadi RT salah, jadi pengurus musola salah, jadi ketua panitia salah, jadi ibu-ibu ketua salah, ini salah, itu salah. Oh ya mak, jadi ustaz kau jangan bilang gampang Pak, jangan bilang sonang mak Pak, ya tio. Kadang kami ingin makan bakso tapi jalan apa nih wang, hei, tu tengok, nak malu dia makan bakso tapi jalan, tiap tengok. Inyo tiap sore makan bakso situ awak nak mulia daerah. Apalagi kalau sempat saya ni beristri atau berbini 2, entahlah. Ada tetangga saya bapak ibu, ustaz indah, imam indah, RT indah, RW indah, pengurus anak yatim indah, pengurus remaja indah. Biasa aja. 3 bini bang, ono juangnya. Ya ono juang. Pada seleo sama jawabnya. Itulah mak ayah. Itulah dalam masyarakat kemana bedo awak di uang. Tak jadi soal. Lapang dada saja. Lapang dada. Jangan iri hati. Bapak ibu jemaah terhormat. Yang kedua, merubah jazirah Arab itu Rasulullah kepribadiannya dari mana? Abid, ahli ibadah. Jadi tauladan Rasulullah itu beribadat. Ini musola dalam lingkungan rumah awak, tidak jauh doh. Allahu Akbar. Dengar kemana-mana. Coba. Bapa kakak di sini Pak Ustaz? 100 kakak. Dianggap 10 kakak non-muslim. Tinggal lagi 90. 5 kakak domam. Tinggal lagi 85. 5 kakak luar kotanya, umahnya aja di siko. Tinggal lagi 80. 10 kakak datang bulan. Tinggal lagi 70. 10 kakak melahirkan. Karena perumahan ini masih produktif. Tinggal lagi 60. 60 kakak Allah. Allahu Akbar. Seorang sauma. 60 magai, 60-nya Isa, 60 semua. Coba bayangkan. Kapan dimulai? Saya akan datang ke masjid. Saya akan datang ke musola. Pokok mulai maulid Nabi ini, saya akan menjadi ahli jamaah. Domong-domong tanggung, saya akan datang. Cuaca kurang bagus, saya akan datang. Cobalah. Kapan lagi saatnya? Kapan lagi? Musola kita yang bangun. Musola kita yang punya sama. Siapa yang akan mengisi kalau tidak kita? Tapi untuk lancar lo. Bisa lolok dalam kan? Coba. Dulu mak. Dulu ayah. Di kampung. Jam 4 subuh bunyi beduk. Bangun mak. Tuan jago tuan. Masjid.
Kalau kalau ayah jago, kau jago kau. Mak dan ayah zaman dulu kan itu tuan-tuan kau aja ya. Ndak kayak sekarang, mama bangun papanya deh. Togak boleh kuduk dah ngau deh, Bang. Dulu ngambil udang ke sungai, buang hajat ke sungai, listrik tak ada. Mikrofon tak ada. Tukang azan udah tua. Allah. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Ini dah masjid jam 4:30 ada suara Al-Quran. Oi dong ndak disiko di sini, ndak di sini di situ, ndak situ di situ. Habis surah Al-Quran, datang yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya bagus, mikrofonnya mantap. Dengar rumah. Apa awak cakap? Oh, lah azan uang. Hilang suara. Datang lagi suara yang berikutnya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Apa awak cakap di rumah? Oh, lah qamat uang. Imam pakai mic kocik macam mana? Apapun baca imam dongah di rumah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apa cakap di rumah? Olah semayang orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa awak cakap di rumah? Lah sudah masa semayang. Yang awak bilokan bau baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nak kamu ubah nasib awak. Kalau awak sendiri tak ada niat untuk berubah. Ambo pulang malam tu jam 9 malam. Pokok nak kan pulang jam 2 boleh jam 1 malam lah. Iko kadang-kadang jam 2 boleh malam malam jo pulang. Jam 2 1 malam malam jo. Jam 2 malam malam jo. Bini kau tu ada laki. Ayo, ndaklah di rumah. Kau tu ni ndak ada laki-laki ada. Ngelok-ngelok jo lah bini seorang lolok di rumah. Nyana laki hal kojo ndak tahu apa-apa di kampung kami, apa-apa kampung kami. Kalau sini kan parah dari itu lagi kan. Saya tak larang lah, bila lah kerja lah, tak apa, jangan berjudi, silalah. Tapi ada target jam sekian saya harus balik, karena subuh nanti harus bangun. Coba. Satu orang satu rumah, 60. Ini kadang-kadang musola kita dekat rumah. 2 sab aja orang sembahyang subuhnya. 2 sab. Gimana 2 sab tu Ustaz? Sab pertama imam, sab kedua makmumnya, 2 aja nya. Entahlah. Nah, coba. Atau ladan mana kita depan anak-anak? Coba. Rasulullah itu apa katanya kepada Aisyah? Ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Quran. Jangan kau tidur hai Aisyah sebelum kamu mengkhatam Al-Quran. Kalau lo disuruh Aisyah mengkhatam Al-Quran, coba bayangkan. Rasul takkan menyuruh kalau dia tidak berbuat terlebih dahulu. Mulai dari kini coba buat amat ayah. Saya akan menjadi ahli Al-Quran. Pokok tiap malam, siang malam akan baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya one day, one juz. Saya semalam kena baca Al-Quran 1 juz. Orang pun tak Ustaz, 20 ayat. Dan 10 ayat Ustaz. Dan 5 ayat Ustaz. Okey. Mulai. Ustaz, saya tak punya Al-Quran Ustaz. Oh ya mak ayah, beli nanti beli. Yang kayak begini, lebih kurang 80.000. 120.000. Yang pakai tajwid dan tafsir pakai 260.000. Yang standar biasa 60.000. Cobalah. Tak ada piti dah Ustaz. Amak ayah jangan mengecek contoh tu sama ambo. Ibu tidak nganya. Bapak ibu pakai HP. Jutaan bolinya, jutaan. Bisa dibeli. Untuk anak jutaan HP. Bisa dibeli. Kenapa Al-Quran 80.000 nak tolong membelinya? Coba. HP mak dan ayah. Kemana pun dibawa. Kan mandi ditengok je. Sudah mandi tengok je. Kadang-kadang sedang tengok je. Duduk di Honda tengok je, dalam mobil tengok je. Pokoknya ndak lope di tangan ni kau sama ayah. Al-Quran kenapa tidak kita buat seperti itu? Coba. Coba mau tidur baca Al-Quran, bangun tidur buka Al-Quran, mau jalan buka Al-Quran, di mana-mana buka Al-Quran. Coba kayak gitu. Nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Rumah yang kita tempati. Kemudian rumah berjalan, qalbul insan. Yang ketiga, al-qabru, kubur.
Tidak akan pernah terang kubur kalau tidak ada amalan Al-Quran yang kita bawa nanti. Rasulullah ahli Al-Quran. Coba dengar Ustaz tadi baca Al-Quran luar biasa. Coba. Makanya baca Al-Quran itu sama ayat, mimik kita itu jangan ditahan. Sesuai dengan kemampuan awak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz itu contoh. Dan tengok tadi tu. Itu loh gaya kionya mau ambil kekuatan napas itu mungkin itu tuh. Pakai engkol. Iya, teknik vokal namanya. Oh, awak tak bisa itu tak bawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kayak begitu, apa-apa amak-amak baca Al-Quran, lewat nanti pengurus musala dekat rumah itu sampai jalan. Allah. Cobalah mak ayah. Saya kadang-kadang heran kalau ada Pak RT, Pak RW di sini lebih bagus. Sampaikan pun pesan saya pun jadi. Baca Al-Quran orang 10 malam, jam 11 malam, 12 malam, marah orang, marah. Bongi orang. Mana contoh Ustaz? Cobalah nanti jam 11 malam baca Al-Quran pakai mikrofon ni. Kata orang dia, hoi, alah, malam, nak lolok kami. Tapi kalau ada orang main band, keyboard, entahlah. Tiba lagu dangdut luar biasa goyangnya. Tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata ia pejamkan, bibir wawa bergigi. Sampai jam 12 malam nak doang bangi. Jam 1 malam nak doang bangi. Lah sampai jam 2 malam berhenti bendu. Boko doang bangi. Apa dek berhenti? Entahlah. Apa dia berhenti? Padahal speaker dekat kamar awak tu setengah tonggak lobby. Jadi amat dunia inilah dunia. Inilah. Makanya mak dan ayah, saya tak laranglah nak nengok-nengok, nak nonton-nonton itu silalah. Tapi amal ibadat untuk akhirat kita mana? Mana? Kau mau tengok lepas sandau-sandau kau kan ada nan lobby mula lah 60 ada dokek-dokek kan. Tak lama dah pai lah. Tu mak tengoklah kawan-kawan ada pucik-pucik tanggung kau jap tu lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, takuilah kalian Ta'ala, takuilah. Wal tanzur, asal kata wal tanzur, nazara yanzuru unzur. Tengoklah di kalian, peresolah di kalian, introspeksilah. Ma qaddamas lighadin. Ini bawa amal ibadat yang kalian buat untuk hidup yang lebih panjang. Abi dunia, alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Jauh hidup awak le, samantau persiapan awak ndak ada. Makanya dengan Maulid Nabi ini membuka tabir keinsapan dan kesadaran bila awak mulai beribadat itu. Dan jadi ahli jamaah, dan jadi ahli Al-Quran, dan ahli sedekah, dan ahli puasa, dan ahli silaturahim, dan sebagainya. Mulailah dari kini. Kalau nak mulai, bila lah. Siapa yang banyak bertanam akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam jangan mimpi menuai hasil. Amak dan ayah yang terhormat, cukup demikian dia air paslah jam 2 boleh kurang 2 jam setengah. Iya atau tak? Lah jam 2 boleh kurang 2 jam setengah. Alah dua maya. Namanya banyak pun. Cuma pesan nambah kayak kawan-kawan pemuda remaja yang tadi pertama amak dan ayah hormati. Amak uang anggap amak awak. Ayah uang ayah awak. Bak kata pantun ada buat pantun kita boleh adanya. Ladies ya. Okey. Kalau pandai berkain panjang.
lebih lomak pada pakai sawung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Tu makanya buatlah amak uang amak awak, ayah uang ayah awak supaya ridho Allah Taala dari duit awak. Demikian amak ayah semoga bermakna manfaat. Sebelum ditutui dengan doa, iko doa bobo brosur pesantren awak Jalan Kubang Raya tu dokek torai ya. Jadi baca-bacalah nanti. Contoh apa sekolah situ saat ini contoh biasa je nyom. Cumanya saja SPP perai tak bayar. Miskin kah kaya kah dia anak yatim kah dia perai tak bayar SPP perai. Kitab pondok nahu saraf fikih tarikh tauhid akhlak Al-Quran tafsir perai. Yang dibayar cuma buku untuk ujian negeri, matematik, IPS, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau boleh. Atau apa yang dibayar lagi Ustaz? Makan anak ya bayar. Berapa bayarnya Ustaz? 650.000. Ustaz bisa tak anak-anak kami dibantu? Ada sebagian dibantu. Anak yatim dibantu 300.000 satu orang. Lebih kurang 17 juta tiap bulan saya membantu anak yatim. Kadang-kadang mak datang lagi kamu apa? Buya, boleh bu? Itulah makan anak 3 bulan nak bayar. Apa nak bayar? Nyoya nak ada lah. Tapi kan lah mau bantu. Siapa ibu bayar lah. Itulah Ustaz. Payah nak so ni cara supaya lunas nak membayar lah. Atau kau ya juga yang ni. Awak lah buka pendaftarannya ndak leh mau mendaftar. Jadi amak ayah situ contoh tu ada nak bisa awak bantu ya. Tu kemudian anak-anak awak contoh ikam, kalau bagus tilawah Al-Qurannya itu dikasih beasiswa, uang makan perai saya yang bayar sampai tamat. Contoh apa tu Ustaz? Ya puas catik ketik jadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Coba baca ini nak suara rendah aja. Bagus. Coba ini agak tinggi. Lulus. InsyaAllah uang makannya saya tanggung sampai tamat. Tapi saya anak bapak ibu dites oleh panitia. A'udzu billahi minasy rajim. Contoh tu anak dia baca ambayu. Tuan. Boleh faham? Demikian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, mari Fatihah untuk amak ayah awak yang membesarkan dan mendidik awak dengan susah. Bila amak ayah sudah tiada, lapang juga nak kubu amak ayah awak, diampuni sekalian dosanya. Bila amak ayah masih hidup, semoga berbadan sehat. Kemudian dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa muqassurana ya mujibas sa'ilin. Allahumma dina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih. Bila silap dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.